Rasakan, kau sekarang bisa merasakan. Mata batinmu tajam melihat segala sesuatu. Pengetahuanmu bertambah. Bahkan maaf kata Abah, Al-Quran pun bisa kamu hafal tanpa harus kamu menghafalkannya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Panjenengan hari ini lebih sehat, lebih bahagia, lebih berkah, lebih sadar. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya, dengan ilmunya, kita pada hari ini masih diberikan nikmat hidup, nikmat bernapas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Dan mari kita sampaikan salam yang sempurna kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pada pagi hari ini adalah mengisi waktu bagi buat teman-teman yang sebelum bekerja atau barangkali hari ini adalah libur ya. Mengisi waktu sebelum kita adalah menyambut Ramadan ya. Dimana kita selalu memohon Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadhana ya. Boleh ditambah wasil maqasidana ya. Sebentar lagi, hanya hitungan beberapa hari, kita akan masuk satu fase ya dalam menjalankan salah satu ibadah rukun Islam adalah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Marilah sahabat, sebagaimana yang biasa Abah bahas ya, memang Abah jarang membahas dalam bab fikih ya, karena kalau menurut Abah bab fikih sudah biasa ya. Abah hanya mengambil bagian daripada bab-bab yang tersembunyi, yang barangkali yang adalah yang membutuhkan pencerahan. Adapun yang di bagian bab syariat, ya pada guru-guru kita, pada kiai-kiai kita, pada ulama di lingkungan masing-masing, silakan mengambil, merujuk pelajarannya. Karena untuk mengambil adalah kaidah bahwa kita tidak boleh memisahkan syariat dari hakikat, hakikat daripada syariat. Jadi semua ya. Karena pada dasarnya segala sesuatu adalah pada saat kita sudah dohir berarti kita sudah ada syariat ya. Maka syariat dan hakikat hanya tentang dohir dan batin, adalah tentang Isra wal Mi'raj tadi semua ya, tentang jasad dan ruh. Ada syariat pada jasad, ada hakikat pada ruh ya pada dasarnya. Maka inilah alam dualitas. Syariat hakikat itu adalah dualitas sebetulnya. Walaupun nanti adalah ditauhidkan ya. Demikian pula dalam bab saum, sahabat. Dalam bab saum juga ada syariatnya, ada thariqatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Dan marilah dalam setiap amalia sebetulnya adalah Allah sedang mendidik, adalah hambanya adalah untuk menjadi lebih baik dari semua. Dan adapun menjadi lebih baik adalah bukan untuk Allah ya. Karena memang dari awal Allah adalah sangat mencintai makhluknya ya, karena menjadikan mazhar dan kenyataan daripada dia itu sendiri. Nah, maka
Amalia ataupun katakanlah adalah Allah memerintahkan, karena isi Al-Quran itu adalah ada fil amar yang merintahkan, ada nahi yang larangan dan lain sebagainya. Perintah dan larangan semuanya adalah tujuannya adalah untuk kebahagiaan makhluknya pada dasarnya. Jadi dari seluruh isi Al-Quran itu adalah selalu membawa untuk menuju kepada kebahagiaan. Dan tinggallah kita memaknai, memahami. Nah, disinilah kecerdasan sahabat. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Abah semuanya adalah dalam rangka masuk ke dalam adalah menyambungkan kepada rasa. Syariatnya sama seperti apa yang kalian lakukan, ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyambungkannya, itu kan, mengkoneksikannya. Karena tidak cukup hanya pada syariatnya saja. Karena kita harus sampai ketemu pada rasanya dari semua. Maka setiap nas dalam Al-Quran, kata Abah, ada mafhum nas, ada makosid, ya. Setiap dalil itu ada madlul, yang juga ada makosid. Maka dalam saum ini juga sama. Dalam perjalanan saum ini, bagaimana menjadikan kita adalah manusia yang takwa, sahabat, ya. Makanya baginda Nabi pernah bersabda, ya, an-nasu li Adam, manusia itu li Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah, la fadla li arabiyyin ila zamin, tiada kemuliaan orang Arab dan di luar Arab, wala fadla li aswada ilal ahmar, dan tiada kemuliaan orang kulit merah dengan kulit hitam, illa bitaqwa. Perbedaannya adalah takwa. Maka disusul dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Dan demikian pula sahabat, masalah saum ini adalah bagaimana supaya kita menghasilkan takwa. Karena ternyata di penghujungnya takwa itu adalah akan melahirkan rezeki yang melimpah. Takwa itu akan melahirkan kedamaian yang luar biasa bahagia. Bahkan mendatangkan jannatul ma'wa di alam dohir ini. Karena Abah sering jahat bahwa manusia itu adalah memiliki 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Jasadnya adalah mulki. Pada mulki ada ruh jismani. Pada ruh jismani itu ada surga jannatul ma'wa. Apa itu jannatul ma'wa? Segala kenikmatan, kebahagiaan untuk jasad. Itu Allah ingin kalian bahagia. Untuk jasadmu. Idealnya punya rumah yang bagus, mobil yang bagus. Segala apa yang membuat hatimu bahagia. Hurun in, bidadari. Itulah Allah berbicara bidadari itulah di dunia ini semua. Hurun in. Istri yang cantik jelita, kursi yang bagus, mobil itu hurun in. Mobil yang bagus itu hurun in. Nah disinilah tujuan daripada saum itu adalah kenapa semuanya takwa. Karena bahkan takwa itu menjamin, bahkan sama. Bukan hanya saum tapi juga sholat. Kalau sholat sampai kepada derajat takwa, juga rezeki yang besar dari Allah. Surga. Jadi kalau sholatnya masih belum, walaupun rakaatnya banyak, nggak ada buahnya, berarti belum beres itu sholat. Tadi semua. Zikir, begitu ujungnya. Jadi ada jannah sebetulnya. Jannatul ma'wa untuk badanmu, jannatul naim untuk hatimu, jannatul firdaus untuk fuadmu, jannatul kurbah untuk sirmu. Jannatul ma'wa untuk syariatmu, jannatul naim untuk torikotmu, jannatul ma'wa untuk hakikatmu, jannatul firdaus untuk ma'rifatmu. Tapi tidak akan dapat yang atas ke dalam ke atas sebelum yang luar. Jadi kalau miskin itu neraka sebenarnya. Jangan ngimpi. Karena harus yang luar dulu beres, baru masuk satu lapis gitu. Maka oleh karena itulah dibagilah manusia. Ada tubuhnya, ada hatinya, ada ruhnya, ada sirnya. Ada syariat pada tubuhnya, ada tarikot pada hatinya, ada hakikat pada ruhnya, ada ma'rifat pada sirnya. Kayak kelapa saja. Ada sabutnya, ada batoknya, ada dagingnya, ada minyaknya. Gitu. Sebetulnya dasarnya satu. Maka ada ruh ada kiswah unsuriahnya yang menjaga. Ada Nur Muhammad setiap lapisan. Pada Jannatul Ma'wa ada Nur Muhammad yang disebut ruh jismani. Pada Alamul Malakut ada kiswah unsuriah Nur Muhammad yang disebut ruh ruhani.
Pada jannatul pada puad ada jannatul firdaus, ada kiswah unsuriyah yang bernama Muhammad yang disebut dengan ruh sultani. Pada sirmu ada ruh al-qudsi, merupakan kiswah unsuriyah untuk kamu bisa hidup di setiap 4 lapisan tadi, sahabat. Maka mari pelajari juga jangan hanya setiap tahun itu hanya lewat, hanya menahan makan, minum, tapi tidak ada perubahan. Karena ujung-ujungnya juga tidak bahagia. Maka itulah kenapa dalam saum itu di penghujungnya Idul Fitri. Idul Fitri, kembalinya ruh kita. Id dari kata ada ya'udu, kembali. Untuk apa tadi? Supaya tubuhmu ayyada yu'ayyidu, pesta. Ada iftar tadi, jannatul ma'wa. Makanya setelah Idul Fitri ada Syawal. Setelah Ramadan ada Syawal. Syawal itu apa? Syala. Syala itu apa? Peningkatan ketakwaanmu, keyakinanmu, rizkimu, keberkahanmu. Berarti hari ini kalau misalnya amaliannya sudah banyak tapi nggak ada buahnya, berarti nggak beres. Itu aja. Sama aja kayak tani lah. Kamu nanam apa saja kalau nggak ada buahnya berarti nggak beres gitu. Makanya orang Thailand itu lihat kalau taninya beres, Bangkok duren, ini duren Bangkok, ini Bangkok, itu beres tandanya. Jadi kita ini jangan hanya sebatas kalau ibaratkan petani mah hanya sebatas hidung kulit, tadi kotor cokor, tapi hasil taita. Nah inilah yang Abah selalu ajak sahabat ini adalah bagaimana kita meningkatkan supaya apa yang Allah suruh itu ternyata bukan untuk Allah, tapi untuk kebahagiaanmu. Semua manusia ingin bahagia di dunia, ingin punya segala, ingin itu. Tapi kamu nggak ngerti caranya, inilah akhirnya buang-buang waktu. Sholat hanya nggak mau disebut kafir saja gitu kan. Daripada nggak kelihatan sholat, tadi bilangnya kafir, sholat aja dah gitu. Puasa, takut dibilang kafir, puasa aja. Jangan begitu prinsipnya. Sholat itu untukmu, puasa juga untukmu. Allah nggak perlu puasamu, sholatmu, zikirmu, tadi semua. Kalau tujuanmu semuanya untuk Allah, itu bodoh itu. Tadi semua. Mana ada Allah butuh dengan zikirmu? Tadi semua. Tapi harus cerdas. Zikir dengan Allah itu nggak boleh oleh kamu. Gitu loh. Sholat kepada Allah itu nggak boleh oleh kamu. Itu doang. Puasa kepada Allah itu nggak boleh oleh kamu. Karena nggak bisa ketemu. Nah disinilah yang harus kita coba tingkatkan, sahabat. Ya. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Adalah merupakan gabungan daripada bulan Rajab dan Sya'ban. Karena kesempurnaan itulah 7, bulan 7, bulan 8, bulan 9. 7, 8, 9 itu adalah 24. Adapun jasad dan ruh kita, dohirnya adalah 12, dan adalah ruhnya 12, 24. Artinya jam'u tuh. Kalau Rajab itu ibarat ruhmu, Sya'ban itu tubuhmu, Rajab itu la ilaha illallah, Sya'ban itu Muhammad, bulan Nabi kan, Muhammadur Rasulullah, berarti bulan tubuhmu, maka Sya'ban bulan kamu. Nah hari ini kita, Ramadan bulan kita. Kawinkan antara Rajab dan Sya'ban. Dohiron wa batinan, tadi semua. Maka ada istilah syam, ada istilah saum, tadi semua. Ya, ada istilah imsak, tadi semua. Nah, marilah kita pahami. Karena ada nilai yang besar, sahabat. Maka Allah di alam sudah mencontohkan 2 binatang. Saumnya ular dan saumnya ulat. Tuh lihat. Maka kenapa di lambang, di majelis Abah, di masjid Abah, di madrasah, lambangnya kupu-kupu. Lihat di belakang Abah, kupu-kupu. Kupu-kupu adalah sebuah contoh dari Allah. Karena kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu pintu untuk kenal pada Allah. Maka dari segala apa ayat-ayat kauniyah, maka Allah telah menciptakan adalah ulat yang sangat menjijikkan di bulan Ramadan. Apa namanya? Manusia pada saat lahirnya ke alam dunia ini pada nafsul amarah. Nafsul amarah itu adalah sifat api. Maka wajar wataknya itu menjengkelkan, menjijikkan. Tadi semua pika sebelen, cek orang Sunda mah. Kan gitu. Bedegong, kepoan, tadi semua.
banyak protes, banyak ngeluh gitu kan tadi. Miskin, nah itu. Hatena busuk, lempang narengkuh, kadang-kadang tapi hatena molonkan, nah itulah. Iled, teh. Kalau orang yang semacam itu, walaupun diungked-ungked sholat kayak apapun, kalau nggak ngerti hakikat sholatnya, saumnya, zakatnya, puasanya, tidak akan rubah. Ini yang harus dipahami. Maka Allah ciptakan sebuah makhluk yang nama ulet. Ulet itu dibenci. Allah seolah perlihatkan, ikra, hei manusia, tuh baca ulet itu. Kamu jangan kalah sama ulet itu. Ulet itu dibenci. Petani benci karena merusak tanaman. Ibu-ibu di rumah benci karena bunganya suka dimakan ulet. Apalagi ibu saya, jangankan megang ulet. Disebut ulet aja, ancurug-ancurugannya bisa 5 menit. Saking takutnya sama ulet. Ibu saya itu trauma ulet. Mami, ulet. Oh, udah itu. Dibuka baju semua. Inilah ulet yang menjengkelkan. Sama kayak kita. Kita manusia. Menjengkelkan mungkin kalau Tuhannya itu manusia. Waduh, menjengkelkan manusia itu. Hadis semua. Iya. Tadi lah. Kadang-kadang ya itulah lucu manusia itu. Gitu. Kita ini ulet. Memang dari awal pun dari nafsul kamilah, mardiyah. Kan yang dididik dalam saum itu adalah imsak tuh nafsu kita. Dari kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh. Maka lahir di alam dunia ini sifat ulet kita ini. Jadi wajar kalau kita ini ulet. Dan itulah kita harus kembali secara tarki, kembali wa inna ilahi roji'un. Untuk kembali lagi tadi. Pada saat menjadi ulet. Makanya ulet itu seumpama sifat Adam. Dari semua. Nah, Allah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana ulet itu metamorfosis. Berubah. Yang tadinya makhluk gatal, makhluk menggelikan, makhluk menyebalkan. Dia riadoh. Nah gitu. Makanya disitulah di sini di Abah tahapan riadoh 1, riadoh 2, ngabeti 1, ngabeti 2, saum 40 hari misalnya gitu. Karena yang paling sulit itu adalah melawan sifat ulet tadi. Yang menggatalkan, menjengkelkan. Kalaupun riadoh tujuannya langsung otaknya itu dunia aja terus duluan tadi semua. Lalu riadoh 1 hari otaknya udah sampai kepada keinginannya. Inilah ulet-ulet bodoh. Tadi semua. Ada riadoh-riadohnya. Tapi tujuan lebih mendahului daripada riadohnya. Ini sahabat. Ya. Tapi lihat bagaimana ulet. Ulet itu adalah sebuah binatang yang tahu keberadaan dirinya. Dibenci oleh banyak orang. Dibenci petani, dibenci ibu-ibu, dibenci siapapun. Dia sadar. Saya harus berubah. I want to change. Gitu. Saya ingin berubah. Gitu kan tadi. I need to manage myself. Saya harus memanage diri saya sendiri. Itu kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata ulet. Ulet dengar tuh firman Allah tuh. Aku tidak akan merubah kamu sebelum kamu yang berubah. Nah gitu. Gitu. Maka ulet. Bagaimana cara berubahnya? Diam. Tadi semua. Tadi. Kita ini harusnya malu sama ulet. Gitu. Walaupun seburuk apapun ulet itu, segatal apapun ulet itu, dia punya keinginan. Dia keinginan untuk saum. Tadi semua. Maka setelah begitu ulet itu menyadari kekurangannya, kelemahannya. Dia kenali dirinya. Musuh dirinya adalah dirinya. Musuh dirinya adalah tubuhnya. Maka buat teman-teman, buat ikhwan TKN juga semua. Pengarsa Abah Anom itu banyak mengajarkan suluk. Bukan hanya gedek, dikir, dan khotaman manakib. Selama tubuhmu nggak dilawan. Selama nggak riadoh. No way. Karena la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang diri kita pada Allah, tubuh kita sendiri. Bahkan tiada penghalang diri kita pada mursyid kita. Kecuali tubuh kita sendiri juga. Maka disinilah kita ini adalah kawah canda di muka. Sebetulnya di Ramadan itu penghujung dari riadoh. Maka di Abah itu dari mulai Muharram. Bagaimana belajar Muharram mengkosongkan diri. Muharram. Bebaskan penyakit kulit. Muharram. Bebaskan penyakit buta. Muharram. Keluar dari perut ikan. Muharram. Nabi-nabi dan Rasul itu bebas daripada ini di bulan Muharram. Supaya apa? Sopar.
Sofar itu sifir, kosong. Tiada lagi sangkaan-sangkaan yang salah. Masuklah Rabiul Awal di bulan yang ketiga. Nah itu. Menjadikan dirimu adalah melahirkan Muhammad. Tadi semua belajar. Ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Dalam rangka mencari air. Ma'ul Hayat. Untuk menghidupkan di Rojab. Kan begitu sebetulnya prosesnya. Maka dalam setahun itu sebetulnya adalah perjalanan kita dari Muharram sampai Zulhijjah. Maka ujungnya bukan Ramadan tapi Zulhijjah. Menjadi haji sebetulnya. Dan perjalanannya 12. Karena memang manusia itu semuanya ada pada 12. 12 jam dohir, 12 jam batin. Islam, iman Islam itu 12. Inilah karena Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. La ilaha illallah itu 12 huruf. Maka bulannya pun 12 bulan. Maka berjalanlah kita dari Muharram sampai Zulhijjah. Maka riyadhahnya adalah dari Muharram. Dari semua. Maka itulah dikisahkan oleh Allah. Bahwa Muharram adalah bulan yang suci. Tidak boleh perang. Nah kita pun sama. Kita tidak boleh perang di bulan Muharram itu. Bagaimana kita menjadikan Ayub yang bebas dari penyakit kulit di Muharram itu. Bagaimana kita menjadikan Yakub yang bebas dari buta di Muharram itu. Bagaimana kita bebas seperti Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram itu. Bagaimana kita juga seperti halnya Yunus keluar dari perut ikan di Muharram itu. Bagaimana kita adalah bebas sebagai Adam dari iblis di Muharram itu. Demikian pula Nuh dan Rasul-Rasul yang lain. Allah kisahkan di Muharram. Dari semua. Itulah kenapa semua perjalanan itu harus dari ihram. Maka hajian pakai ihram, sholat takbiratul ihram. Maka perjalanan pun dari Muharram. Gak ada bedanya sebetulnya. Supaya sopar, kemudian di situ mulud, apa namanya? Masuklah nanti Rojab tuh. Rojab itu sifat ulatnya sudah mulai keluar tuh. Barulah ruhmu itu yang akan nanti mi'raj. Supaya tubuhmu nanti di Sya'ban itu jadi Muhammad. Tuh. Supaya kemudian nanti di Ramadan sekarang bulan ke-9. Makanya bulan 7, 8, 9, 24 adalah kesempurnaan dohir dan batin. 12 tambah 12. Dohirnya 12, batinnya 12. Maka itulah tubuh kita suratul Fatihah. Kenapa tubuh kita suratul Fatihah? Karena di dalam tubuh kita ini adalah tadi 12 jam, 12, 144. 12 kali 12, 144. Sementara 144 itu datang dari 4 nun dan 3 mim dalam suratul Fatihah. 4 nun, 4 kali 3, 12. Nah, dohirmu 12, batinmu juga 12. Berarti itulah tubuh kita suratul Fatihah. Sebetulnya. Nah, disitulah kita mau menjalankan diri kita dari mulai situ. Ya. Maka, mulailah setelah kita suratul Fatihah. Maka masuklah kita ke surat Al-Baqarah. Nah, itu tadi, imsak di Al-Baqarah itu. Menyembelih diri. Sebetulnya. Sembelihlah sifat keakuan. Sembelihlah apa namanya kepalsuan. Diri palsu kita disembelih tuh di Al-Baqarah itu. Supaya masuk pada keluarga Ali Imran. Tuh. Ruhmu menjadi Abdullah. Menjadi Isa Abdullah. Dan Isa itu berkata, Ana Abdullah gitu. Nah tubuhnya jadi Maryam. Ya. Siapa Maryam? Yang sudah mengerti. Kaf, ha, ya, ain, sod buat dadanya. Akhirnya apa? Ya insya Allah akan masuk pada surat An-Nisa. Jadilah tubuhnya itu. Kayak Drupadi yang punya suami 5. Yang sudah seluruh papatnya nyatu manunggal. Melayani tubuhmu sebagai Drupadi gitu. Masna, wasulasa, waruba. 9. Semua. Jisamsu. Barulah setelah Jisamsu kata Abah jadi ese. Dari ese sempurnalah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinal wa atmamtu alaikum. Nah, itu berarti itulah perjalanan sebetulnya sahabat. Jadi ulet tadi sama. Jadi kita ini kalau seandainya tidak punya tujuan dalam setiap ibadah itu ya sama saja kamu setiap melakukan sesuatu. Mau ngapain mas? Nanam jagung. Gimana hasilnya? Bodo amat lah, yang penting nanam aja. Nah, coba kamu pikirkan seperti itu. Mau ngapain mas? Mau nanam ikan? Bagaimana nanam ikan? Ya udahlah cemplungin aja, biarin. Panen syukur, nggak syukur. Itulah orang hari ini, orang Islam dalam ibadahnya seperti itu. Nggak punya kehususan.
di manage gitu loh. Ramadan ini di manage. Malam pertama apa, malam kedua apa, malam ketiga apa, di manage. Tauhidnya di manage, jangan kamu yang saum. Sholatnya di manage, jangan kamu yang sholat. Dikirnya itu manage itu. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya, kaidah tauhidnya, kaidah tasawufnya itu harus dibulen supaya kita ini tadi. Karena saya ini abahnya adalah insinyur pertanian. Jadi bagaimana untuk panen, untuk menanam 1 hektar lahan untuk dengan cabai, berapa panen yang akan kita raih? Itu bisa dihitung. Ada tata niaga tani namanya. Berapa modal, berapa ini, berapa ini, berapa ini. Di manage, bukan kayak yang ngalir saja di wahangan. Ini orang Islam sekarang ini ibadahnya kayak aja, di mana nyangkut. Tadi semua. Oh hidup kayak ngono deh. Tadi semua. Di manage. Nggak ada yang berhasil nggak manage. Semua. Tapi harus dengan landasan tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Tuh. Kita harus mengerti metodologinya. Kalau kamu yang saum, kalau kamu yang sholat, kalau kamu yang dikir, ya kamu tidak akan ada hasil apapun di penghujung samroh panenmu itu. Maka kita pun berjalan menuju Allah pun sama, ada manajemen. Mana yang harus didahulukan. Maka itulah hukum selalu. Makanya dalam kaidah mantik juga. Bagaimana kaidah mantik digunakan dalam logika berpikir kita semua. Adalah memandang segala persoalan itu jami'un, mani'un, munakisun, mutarid. Segalanya harus kita, mana dulu nih? Nah itulah kaidahnya. Jadi kita pun di dalam ibadah pun sama. Supaya jangan kalah sama si ulet. Ulet sejelek apapun dia ingin berubah. Dari semua. Maka dia melakukan topo broto, riadoh. Tapi riadohnya ulet itu sempurna yang sering Abah ajarkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Bagaimana ulet melakukan itu? Dia bergantung pada satu tali dan dia tutup, nggak ada lagi matanya, nggak ada lagi mulutnya, nggak ada lagi. Lihat ulet. Pada saat dia jadi kepompong, dia nggak kelihatan. Sempurna penyerahannya, balikan semua. La hayyun, aku tidak hidup. Maka kepompong itu yang tadinya rakus luar biasa, dia riadoh, pati geni. Ulet itu. Saya tidak mau lagi dihina. Saya tidak mau lagi dibenci. Itu harus punya keyakinan dalam diri. Saya menyaksikan orang-orang sekitar saya kenapa gagal. Saya lihat banget nyata. Emang mereka tidak punya manajemen. Hidupnya kayak ngalir saja begitu. Gimana yang sangna? Kumaha hirup buka gitu. Dikira nunggu-nunggu Allah, nunggu-nunggu guru. Tidak bisa teguh diri sorangan mah. Nggak bisa kalau cuma diri sendiri yang ingin berubah. Tadi nggak bisa. Di depanmu aku doa, Abah doa, mudah-mudahan rumah jadi emas. Nggak bisa. nya itu harus berubah. Itu. Nah inilah ya kadang-kadang orang sekarang ini, aduh, itu kurang makan bangku eta. Jadi pola pikirnya manajemen yang nggak ngerti gitu kan tadi semua. Jadi kita melihatnya juga pegel gitu kan tadi. Ini orang nih maunya jadi apa sih sebenarnya? Gitu kan tadi. Itu tadi. Ya. Ulat itu syarat berubah. Dia ingin berubah. Itikad ingin berubah. Dan tunjukkan bahwa dia ingin berubah. Jangan hanya mulut ingin berubah, tapi tubuh, gerak tubuh kan menyesuaikan ingin berubah. Inilah persoalan. Nah, ulat begitu dia sadar dia itu dibenci oleh ibu-ibu, sadar dibenci petani, sadar dibenci oleh siapa, maka ulat itu merubah dirinya menjadi kepompong, gantung dia. Sekian puluh hari dia mengatakan, setelah la hayyun, la ilmun, la sami'un, aku tidak hidup. Maka dia tutup dirinya, hilang mulutnya, hilang hidungnya, hilang matanya si ulat itu. Hilang bulunya, hilang kakinya. Itulah istilah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Sama saja dengan kamu tekuk lidah kamu, rapatkan gigi kamu. Kamu nggak mesti menggantung kayak begitu. Kita harus cerdas. Kalau ulat begitu bagaimana kamu? Tapi intinya adalah sama. Tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Intinya. Gunakan nanti bulan Ramadan ini bagi yang mau berubah.
Karena inilah kesempatan. Kalau gagal tahun ini, ya ulangilah dari Muharram tahun depan. Coba punya keinginan. Kalau gagal di kehidupan ini, minimal kehidupan datang, kamu sudah makmur. Ini mah datang di keluarga ini, gini. Belangsak lagi, susah lagi, dihina lagi. Oleh bini, oleh anak, oleh keluarga, oleh saudara, oleh teman. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Apalagi oleh Allah. Itu kan gambaran. Ad-dunya miratul akhir. Di dunia kalau kamu sudah dihinakan, sama saja akhirat lebih hina. Pahami itu. Kalau nggak punya itikad yang kuat, saya nggak melihat dari orang-orang yang mau berubah itu itikad yang kuat. Tadi semua, ya. Coba berhenti puasa 7 hari, kamu usah makan sekali-sekali. 40 hari, kamu usah makan sekali-kali, usah minum. Ini baru nongol aja udah nyari sarapan. Inilah orang-orang yang ingin berubah tapi tidak mau mujahadah. Karena segalanya itu harus dimulai dalam muwajahah, mujalasah, mupatahah, mujahadah. Tadi. Mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabbah. Ujungnya. Nah, gantungkan pada satu tali seperti ulet tadi. Totalitas tadi semua. Yang benar-benar kamu adalah serahkan. Saya ingin berubah. Tadi. Karena Ramadan harus kamu pecah nanti. Begitu keluar dari kepompong, dia berubah. Tadinya makhluk menjengkelkan, benci oleh orang. Ulet sekarang kepompong itu keluar dengan warna yang indah. Namanya bukan lagi ulet tapi kupu-kupu. Tuh. Akhirnya kupu-kupu dicintai dari mulai oleh perempuan, oleh ibu-ibu, oleh petani. Kupu-kupu itu adalah digunakan. Bagaimana kupu-kupu itu? Bagi petani buat penyerbukan, senang petani. Terima kasih kupu-kupu. Padahal yang kemarin dia benci itu si ulet itu. Si ulet yang dia usir-usir itu. Tapi kupu-kupu dengan sayapnya yang indah, warnanya yang menarik. Semua orang mencintai dia. Yang tadinya semua orang membenci kepada dia. Sekarang semua orang cinta pada dia. Kalau semua orang udah cinta pada dia, Allah sudah cinta pada dia, itu tandanya. Tuh. Kalau manusia sudah, itulah perlambangnya. Jadi kalau irhamu ahlal ardi, yarhamkum man fis sama. Jadi kalau manusia itu sudah dicintai oleh makhluk-makhluk bumi, karena mencintai makhluk bumi, maka makhluk langit menyayangi dia. Ini jangankan dengan orang lain, ku pamajikan, ku sayang dihina. Tadi semua, harekumaha. Ayo, gunakan kesempatan dan waktu yang ada. Marilah kita rubah tadi semua. Kemudian pada saat datang ke petani, dia lihat, aduh kupu-kupunya, dia senang petani itu. Datang kepada gadis-gadis cantik. Wih, gadis-gadis senang lihat kupu-kupu, dia kejar-kejar kupu-kupu. Anak-anak juga senang, dia kejar-kejar kupu-kupu. Kamu senang. Senang bersama anak-anak, senang bersama petani, senang bersama ibu-ibu. Karena kamu makhluk yang dicintai. Kamu sudah berubah. Bukan lagi ulat yang menyebalkan. Tapi inilah pelajaran dari Allah, dari lewat alam itu kepada kita semua. Tadi ya pada alam. Sekarang semuanya mencintaimu. Kalau semuanya sudah mencintaimu, maka seluruh isi alam ini akan mencintaimu, merahmatimu, menyayangimu. Tanah berdoa padamu, angin berdoa padamu, api berdoa padamu. Itu semua. Ya. Semua. Unsur penyusun tubuhmu itu narun, hawaun, maun, turabun. Berjalan di atas tanah-tanah merah. Wahai saudaraku sayang. Lain coba lihat dalam kitab Daikul Akbar. Manusia-manusia yang dilaknat itu tiap hari tanah minta pada, ya Allah, aku ingin menelan orang ini yang berjalan di atas punggungku, kata tanah. Dia bermata tapi buta, dia bertelinga tapi tuli, dia berhati tapi tidak merasa. Tuh lihat, doa tanah tiap hari ingin menelan manusia 3 kali. Angin, ya Allah izinkan aku untuk meniup ini manusia. Api, air, ya Allah aku ingin gulung manusia. Tiap hari Pak. Inilah tugas abah saya itu, tiap hari menyabarkan mereka. Ya saudaraku, sabar, kasih kesempatan, berilah waktu, semua. Jangan semua ya.
Nah inilah yang terkadang orang-orang nggak paham. Bagi orang-orang tertentu mendengarlah teriakan-teriakan mereka itu. Bisikan-bisikan mereka itu. Semua. Karena jengkel kepada manusia. Yang dia berada pada puncak adalah tertinggi makhluk Tuhan. Tapi kelakuannya lebih rendah daripada binatang. Itulah sahabat. Ya. Maka ulat adalah sebuah binatang yang dijadikan oleh Allah adalah contoh. Bagaimana keburukan seburuk apapun, selama kamu mau berubah, maka kamu akan menjadi makhluk yang mulia. Dan didohirkan oleh manusia. Bagaimana Robiah Adawiyah, Syashiri Sakoti, Robiah Adawiyah Jablai, Syashiri Sakoti perampok, Fudail bin Iyad perampok pembunuh, Umar bin Khattab lebih parah lagi. Tapi mereka menjadi manusia mulia. Maka mari jadikan tubuhmu suratul Fatihah tadi. Ya, 144 huruf pada suratul Fatihah itu adalah karena tubuh kita inilah 12 kali 12 sama dengan suratul Fatihah. Di mana ada 4 nun, ada 3 mim. 4 kali 3 12. La ilaha illallah 12 huruf, tapi Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Maka tubuhmu lah Fatihah itu. Jadikan tubuhmu Fatihah dulu. Bagaimana caranya menjadikan tubuh Fatihah? Tadi riyadhah. Pesek. Kalau istilah Nabi, dibelah lepas aku 4. Nabi dibelah dada 3 kali. Buang aku 4, buang aku 3, buang aku 2. Seolah-olah begitu. Untuk Mi'raj. Buka mulki, masuk malakut, masuk jabarut, tinggallah kepada lahut. Begitu sebetulnya isyarahnya. Sahabat. Tapi jangan seperti puasanya ular. Nah, ular itu puasanya lebih lama. Maka sekarang banyak orang Islam riyadhah ini bulan-bulan. Saya temu ada orang makanya di TKN 20 tahun puasa. Nggak berubah. Karena tadi manajemennya salah. Saya kenal lah. Dari satu keluarga suka nginep di sini. Tiap ke sini, nuju ditawaran dahar nggak mau. Saya lagi saum. Nah itu. Sini orang yang nggak ngerti itu begitu tuh. Coba kalau ngerti fikih saja. Saum sunat ditawarin dahar. Nyatu. Enggak dahar puasa deh. Aduh, inilah makanya harus ngerti ilmu deh tadi semua. Tadi kita harus mengerti tadi semua. Makanya abah anak-anak riyadhah nggak beti. Pada waktu tertentu bah, dahar riyadhah deh. Kecuali puasa wajib tadi semua ya. Kalau puasa sunat riyadhah ya itu kita harus ngerti ya. Maka itulah sahabat ya. Maka mari ya. Karena kamu akan mati ke ujung-ujungnya. Gitu. Dan setelah mati kau akan menerima kehidupan di kehidupan datang. Apa senang, apa susah? Apa harus diulang lagi kesusahan hari ini? Masa kita minimal kalau seandainya kita mendapatkan kebahagiaan di sini, alhamdulillah. Kalau luluberannya sudah sampai ke alam dunia ini. Tapi atau minimal buat akhirat itu. Akhirat itu ya di sini nanti gitu. Minimal tubuh kamu nggak ganti cangkang gitu kan tadi. Malah mau ganti. Coba. Riuh tak urusan. Ya. Ya itu sahabat. Puasanya ular itu lebih lama. Itu 4 bulan ular begitu dia menelan kambing, menelan apa dia masuk ke dalam dia puasa. Tapi di mana kesalahannya ular dalam saumnya? Kesalahannya ular dalam saumnya, dia tidak totalitas seperti si ulat. Kalau si ulat tadi dia menutup jadi kepompong, dia tutup matanya. Maka kenapa semuanya tentang menutup mata, menutup telinga? Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, lihatlah cahaya Tuhanmu dengan 2 telunjukmu. Rasakan hidupnya Tuhanmu dengan 2 jari tengahmu. Dan rasakan, dengarkan suara Tuhanmu dengan 2 jempolmu. Rasakan rasanya Tuhanmu dengan 2 kelingking dan jari manismu. Kan begitu. Sok. Dari hari pertama. Maka hari pertama Abah suka ajarkan. Kalau mau masuk dari saum syariat ke hakikatnya, hari pertama itu kembalikan lahayun, 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 lahayun. Aku yang hidup Allah. Aku hidup. Terus begitu. Selama 30 hari. Pertama lahayun dulu. Aku tidak punya hidup. Serahkan dulu hidup milikmu. Jadi hari pertama puasa itu mengembalikan 1 ruas pada jarimu. Jarimu ini ada 3 ini 15, ini 15. 30 ruas. Artinya setiap hari 1 ruas. Sampai tubuhmu tuh hilang.
kembali gitu loh. Supaya kamu itu kembali Idul Fitri, id ada yaudu. Supaya tubuhmu ayyada yu'ayyidu. Hari pertama lahayun, 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 aku nggak hidup, hidup Allah, hidup Allah. Terus sehari kamu balikin lahayun, lahayun. Dalam hati tekuk lidahmu. Kamu diam saja. Karena arti saum adalah diam, nggak ngomong. Siam, itu beda siam dan saum. Jadi kalau saum, jangan ngomong gitu. Makanya niatnya juga harus ngerti tuh. Antara nawa itu sauma godin atau nawa itu siama godin. Kalau kata siam, memang menahan makan, minum, dan bersetubuh. Tapi kalau saum, itu nggak ngomong. Tadi semua. Makanya selama Ramadan itu adalah, kita sebaiknya adalah kecuali ngomong yang perlu. Bukan ngomong asal ngomong gitu kan tadi. Kalau untuk menyampaikan ilmu ya tidak apa-apa. Tadi semua. Itulah sahabat ya. Ya. Itu. Makanya tadi. Yang kedua nanti, hari kedua, lah, serahkan apa? Lahayun, la ilmun. Aku tidak punya pengetahuan, aku kosongkan. La ilmun, la ilmun, ilmu. Semua pengetahuanku milikmu. Semua pengetahuanku milikmu. Terus sehari sampai maghrib itu. Ya tentu nggak begitu. Tetapi minimal itikadmu di hari kedua itu mengembalikan semua pengetahuan miliknya. Yang pertama semua hidup miliknya. Besoknya, la sami'un. Semua yang mendengar milikmu, kembalikan semua. Sampai la qadirun, la muridun, terus 30 hari. Setiap ruas jari pada jarimu, kembalikan. Supaya kamu di Syawal itu sudah kosong. Sudah benar-benar pulang dari dohirmu itu. Sudah id. Tadi semua. Sampai di penghujung malam, takbiratul ihram itu, apa namanya? Kau adalah bertakbir. Artinya takbir itu berarti Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu berarti bukan Allahu Kabir. Tapi Akbar, ada syegat yang lebih tinggi dari Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena engkau sudah menyerahkan semuanya. Kau sudah betul-betul serahkan semua milik dia kepada dia. Di malam terakhir itu la maujudun bihaqillallah. La maujudun bihaqillallah. Adalah serahkan wujudmu. Sudah sempurna kamu kembalikan. Hidup, melihat, mendengar. Seperti kepompong tadi. Sempurna. Nggak usah lama. 30 hari. Sama seperti kepompong. Berubah menjadi kupu-kupu. Cukup 30 hari. Nggak usah seperti ular tadi. Karena dia saum tidak menyerahkan. Seperti kebanyakan saumnya kita hari ini. Mulut masih bisa ngomong, masih menjelekan, mata masih ini, walaupun diam. Perutnya sih nggak makan, tapi hatinya masih busuk, dengki, dendam, walaupun diam begitu. Di guha. Begitu 4 bulan, saumnya ular, dia hanya berubah kulit doang. Nongol ular malah lebih ular. Maka saum yang tidak punya hasil, ada saumnya ular. Tadi. Lebih lama tapi nggak ada hasil. Jadi masalahnya kepada Allah itu bukan masalah berapa lama. Bukan berapa rakaat, bukan berapa lembar baca Quran, bukan. Tadi tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Itu. Tawajuh adalah dengan mengambil waktu tadi. Duduklah kamu, serahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basir. Dengan tekuk lidah pada hatimu. Tapi hari yang pertama itu kamu serahkan hidupmu. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini. Maka Abah sudah ajarkan untuk Ramadan, untuk imsak, dari mulai perut, sirun iblisiah, pinahkan pada dada, sirun Muhammadiyah, di penghujung akhir Ramadan, sirun ilahiyah, pada kepalamu itu seolah-olah. Untuk melepaskan setiap jari ini semua, hidupmu, melihatmu, mendengarmu, sahabat. Coba rasakan, sekali saja perjuangkan hidupmu itu. Untukmu, bukan untuk Abah, bukan untuk Allah. Bukan untuk Rasulullah. Untukmu. 7 ayat dalam Al-Quran. Manusia udah reinkarnasi berkali-kali. Kata Allah, kenapa kamu tuh ngulang lagi, ngulang lagi? Tadi semua. Inilah ya Allah, ya Karim. Tadi semua, ya. Maka itulah. Setelah kamu serahkan semua tadi. Maka kamu rasakan
pada malam itu kau bertakbir. Habislah jiwamu, habislah dirimu. Kau serahkan semuanya, udah. Sempurna kau kembalikan. Kau kembalikan kudrotnya, iradatnya, hayatnya, ilmunya, samaknya, kalamnya, basarnya. Ya Ramadan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kau sempurna mengembalikan dia yang akbar. Kembalilah kamu malam itu, sahabat. Bukan hanya sebatas kamu takbir, tapi tidak punya makna. Kamu sudah menjalankan, betul-betul mendohirkan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di malam itu kau merasakan, lepaskan kecangkangan kepalsuan. Pada saat berzikir itu kau merasakan. Sahabat, banyak hal. Cuma Abah kalau seandainya menjelaskan lebih dalam, Abah kadang tidak sanggup menjelaskan. Tapi intinya Abah hanya ingin memberikan motivasi. Gunakan Ramadan ini adalah benar-benar saum. Jangan seperti puasanya si ular. Belajarlah puasanya si ular. Kesempurnaan puasa si ular tadi menyerahkan. Dia membungkus dirinya. Dia kemudian serahkan semuanya. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Sampai hari yang terakhir. Supaya di hari yang terakhir itu adalah la maujudun. Aku tidak punya wujud. Aku serahkan ya Allah. Kecuali ini adalah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Yang amaliyah itu yang sudah biasa kita amalkan setiap hari. Tapi di Ramadan itu kamu cicil satu persatu sampai 30 hari. Ya. Supaya tiadalah yang wujud kecuali dia, Allah. Betul-betul kita sudah mengembalikan tanajul. Kita datang dan kita sudah pulang. Tarki. Maka insya Allah di Ramadan itu di penghujung ada Idul Fitri. Kau kembali kepada fitrah. Siapa fitrahmu? Ruhmu itu. Kenapa kembali pada fitrah? Karena tubuhmu tadi sudah disucikan. Sudah dikembalikan. Selama 30 hari Ramadan itu sudah kamu kembalikan. Berarti kau sekarang bukan dirimu yang kemarin. Bukan lagi si ulat. Sekarang kau sudah si kupu-kupu. Coba rasakan kau sekarang bisa terbang. Rasakan kau sekarang bisa merasakan. Mata batinmu tajam melihat segala sesuatu. Pengetahuanmu bertambah. Bahkan maaf kata Abah, Al-Quran pun bisa kamu hafal tanpa harus kamu menghafalkannya. Itulah kenapa di dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu telanjang. La'allakum tattaqun. Takwa itu telanjang. Al-iman, kan tadi panggilannya hitobnya ya ayyuhalladzina amanu. Ada orang-orang yang telanjang. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhu takwa, pakaiannya sudah takwa. Bagaimana cara takwa tadi? Saumlah sebagaimana si ulat tadi. Supaya kamu sekarang berpakaian takwa. Tadi semua. Ayyamam ma'dudat. Pada hari yang faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Tentang perjalanan hidupmu itu. Marid, safar, tadi semua. Apa yang marid harus dibersihkan di situ ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena ini ayat ini yang mengait kepada ayat yang sebelumnya di depan. Manusia-manusia yang berpenyakit fi qulubihim maradun fazadahumullah. Tadi seperti si ular. Goreng hate. Beda jeung si ulat. Tadi semua. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Untuk apa? Supaya Allah tidak mengunci hatimu dalam kebusukan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun alim. Akibatnya walaupun kamu puasa yang pepuasaan, pura-pura iman. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaum. Tapi dia nggak beriman, kata Allah, penipu kamu itu. Kau menipu orang beriman. Pura-pura puasa, pura-pura sholat, pura-pura. Tapi kau sebenarnya sedang menipu dirimu sendiri. Maka tadi
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagaimana itu pengertian? Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Tasum tetap menahan diri itu lebih baik daripada tatawu tadi. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Ini aja. Turunlah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Inilah sahabat. Sebenarnya kalau saumnya benar, Abah juga bingung sekarang kenapa jadi kayak apa Al-Quran ini. Nah inilah. Makanya tadi kenapa Quran itu ada nazala, ada anzalna, ya. Ada anzalna, ada nazala. Nah di sini Abah pernah bahas tadi semua, ya. Walaupun nazala dan anzala itu punya akar yang sama adalah nazala yunazilu nuzulan, artinya turun. Tapi turunnya beda, ya. Jadi bedanya turunnya itu beda. Nazala wazannya adalah nazala adalah wazannya nazala yunzilu tanzilan, ya. Fa'ala adalah ifailu taf'ilan, ya. Maknanya ada tadrij, turun secara bertahap. Betul, kepada Rasulullah turun secara bertahap, tapi padamu bisa sekaligus bisa turun sekaligus. Maka anjala dari kata wajan, af'ala yuf'ilu if'alan tadi semua, ya. Dari anzala yunzilu injalan, maknanya adalah tanfid, turun seketika sekaligus tadi semua. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah tidak benar nazalna tapi anzalna. Artinya apa? Berarti ada makna adalah tanfid, turun seketika. Yang di atas tadrij, nazala adalah maknanya tadrij, berarti turun secara bertahap. Maka tadi kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani wa bayyinatin minal huda. Masuklah Al-Quran ke dalam tubuhmu. Maka banyak sekarang ada tukang las ke Abah. Bah, kenapa saya jadi hafal Quran? Betul, Pak. Ada tukang las dari Jawa Timur ke Abah. Ada lagi tukang ikan. Bah, saya kenapa hafal Quran ya sekarang? Itulah orang-orang yang mau berubah. Dia hafal Quran. Sekarang pun Abah juga nggak tahu, kayaknya kayak hafal Quran itu gitu kan tadi. Makanya tadi, karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tadi semua, ya. Maka syahrul Ramadan di Ramadan. Jadi bukan hanya ngomongin kisah turun Quran, ya turun juga ke dadamu itu. Asal kamu benar-benar jadi kepompong yang baik. Karena sebenarnya Quran itu sudah ada pada diri kita waktu ditiupkan ruh. Nafakhtu fihi min ruhi. Semua ilmu ada pada itu. Kenapa disebut ada ilmu laduni batin? Ilmu itu bukan dia datang, tapi dia sudah ada. Tapi terhalang oleh kepasyikan, terhalang kemunafikan, terhalang tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Inilah terhalang. Maka inilah kesempatan kita Ramadan. Walaupun Abah ingin ngajak nanti insya Allah kalau kita masih punya umur, mari kita proses tahun dari Muharram. Abah akan arahkan dari setahun. Bagaimana Muharram? Bagaimana sofarnya? Bagaimana mulutnya? Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil sampai Rajab. Supaya kamu bisa merasakan jadi kupu-kupu. Hidup bahagia. Bebas dari penderitaan. Terbang hanya dari bunga ke bunga. Hanya di tempat indah. Dari Paris ke Barcelona, Barcelona ke London ke ini. Singapura, Bali, Lombok. Terbang terus kamu. Diterbangkan terus kamu. Dengan makanan-makanan yang enak. Dengan kasih sayang orang yang menjemputmu. Menyayangimu, memelukmu. Ini bukan omong kosong. Karena Abah sudah terjadi semuanya. Apa kurang contoh? Kalau tukang obat yang masih cerita jualan kumis, nggak berkumis, itu jangan diikuti. Wong dia aja belum berkumis kok. Tadi semua. Ya. Ini Abah sudah buktikan. Diperlihatkan sama anak-anak Abah. Semua. Lihat. Betapa manusia. Bahkan Abah sebelum memperlihatkan kepada jemaah, perlihatkan pada istri. Ajak keliling. Tuh lihat. Kok kenapa kata istri saya? Kok kenapa orang ini kayak kenal papa? Nah, iya.
dimanapun ini bumi Allah. Selama kamu bunga, dimanapun kamu berada, kau akan dicintai. Dia bingung, dia kaget melihat itu semua terjadi, sahabat. Ya, ini yang terjadi, yang Abah alami. Maka tolong pahami, rasakan, semua adalah begitu nyata. Ya, ini. Jadi kalau tidak begitu, maka kita tidak bisa. Ya, kita hanya buang waktu saja. Itulah kata Nabi. Maka dikatakan, kata baginda Nabi dalam hadis sekolah, warubba shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju wal atas. Banyak orang yang puasa hasilnya hanyalah lapar dan dahaga. Nah, seperti si ulat. Ya, riyadhah 4 bulan itu hanya untuk semua. Ya. Maka dilanjutkan oleh baginda Nabi, ada falidalika kila kamin shaimin mubtirun wa kamin mubtirun shaimun ayyumsiku aidon innahu, kacamata yang berkabut. Jadi ada orang yang saum tapi imsak. Ada orang yang saum tapi iftar. Tapi ada orang iftar tapi saum. Berarti di manakah letak saum itu letaknya? Ya. Ini sahabat. Maka marilah kita jangan sampai jadi saumnya si ular. Tapi jadilah saum kita saum si ular. Seburuk apapun kamu bagi Allah nggak peduli. Kepada orang yang mau berubah. Pada orang yang mau berubah, pasti kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Betul, ya. Kalau Abah ceritakan kamu, Abah ini pernah jadi petani, jadi tukang, pernah jadi jadi nelayan, pernah jadi nyetak kuli bata, pernah jualan jagung pinggir jalan, pernah mikulan besi di jalan kereta. Tapi kalau kita ingin berubah, marilah kita berubah. Minimal kalau nggak diraih di kehidupan ini, ada akhirat. Ingat itu. Dan akhirat itu kembali di sini. Kenapa harus di sini? Karena kamu supaya punya jasad. Kenapa punya jasad? Karena hanya jasad yang bisa menikmati jannatul ma'wah. Yang juga mendapatkan siksa kubur. Jasad. Kamu pernah nyubit orang, kapan dicubitnya? Memang dikubur bisa dicubit? Ya enggak. Karena Allah sendiri tidak akan menghukum orang itu dosa dengan manusia. Bagaimana manusia akan membalas dosa manusia kalau dikubur? Inilah kadang orang nggak ngerti siksa kubur. Siksa kubur itu pada tubuhmu itu. Pada saat kau menjelekan akan dijelekan ya tadi. Terus kalau kamu dijelekan, kalau kamu nggak punya tubuh, gimana kamu marah? Nah itu. Dan itu pun tidak buruk untuk melatihmu untuk supaya berproses belajar untuk sabar dalam kehidupan. Maka itulah kehidupan diulang, sahabat. Tadi ya, setelah turun syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman syahida minkumus syahra fana. Kamu akan melihat bulan. Nah, itu. Bukan kayak orang NU Muhammadiyah lihat dan cari-cari bulan di luar terus. Tapi bulan di dirinya nggak pernah dilihat. Padahal setelah Qur'annya masuk ke dalam, kamu akan melihat bulan. Engkau Samsun dan Badrun. Ada Ramadan. Itulah nanti tapak akan muncul Lailatul Qadar. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Waman kana maridun. Nah, berjalanlah di antara tadi. Aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata aw tukabbirullaha aw amanan wa la'allakum tashkurun. Tadi. Kamu akan betul-betul bersyukur nanti di situ. Setelah mengerti yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bukan yusrun, usrun. Tadi semua. Fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Dua isi ma'rifat, ketemu isi ma'rifat, yusrun dan usrun sama isi ma'rifat, berarti satu saja. Nggak ada kesulitan di situ. Tadi semua. Tapi Allah menjelaskan dengan menggunakan, dijawab lagi dengan ditambah dengan dua isim nakiro, dengan isim nakiro. Tuh. Kamu akan senang karena yuridullah bikumul yusra, yusrun bukan usrun. Bukan yusrun, bukan sahlun. Kenapa kamu begitu damainya dengan Allah dari semua? Sehingga mencari dosa aja susah. Kenapa laha maka sabat wa alaihi maktasabat. Kenapa kasabah itu pada wajannya adalah
Fa'ala apa namanya? Fa'ala tadi semua. Iktasaba ifta'ala. Tadi karena mencari dosa lebih susah dari cari pahala. Nah itulah makanya seharusnya kita ini diberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan padamu. Allah menghendaki kemudahan. Ya. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepadamu. Ya. Inilah sahabat. Barulah kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh, udah qarib sekarang. Karena kamu sudah benar tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Terus sekarang, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li. Tuh, kamu sudah melaksanakan kewajibanmu. Wal yu'minu bi, dan mengimaninya. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu sekarang sadar. Mudah-mudahan sekarang kamu bangun dari tidur panjangmu. Mudah-mudahan kamu bangun dari amnesiamu. Mudah-mudahan bangun dari kebodohanmu. Mudah-mudahan kamu id kembali. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan sadar. Mudah-mudahan syukur sama sidroh al-muntaha. Kesadaran yang sempurna. Maka dari hari pertama Ramadan, amaliyah di perut, di dada, coba. Sambil setiap hari kamu kembalikan satu sifat yang kamu akui selama ini. Hidup, kembalikan. Satu hari, terus sampai 30 hari. Coba rasakan. Jadilah 30 hari ini kamu jadi kepompong sahabat. Ya. Gantungkan dirimu pada satu tali. La ilaha illallah. Tapi tutuplah dirimu sempurna. La hayyun, la ilmun. Amaliyahnya semakin banyak menekuk lidah, merapatkan gigi, tawajuh. Kemudian masuk ke medan tafakur, masuk ke medan tadzakur, masuklah kepada medan tawakul. Pasrahkan, serahkan, lepaskan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Lepaskan keadamanmu, masuklah pada Muhammad. Tadi semua. Supaya biarkan yang ada selama Ramadan itu hanya Allah dan kekasihnya Muhammad. Kamu cukup saja merasakan. Kamu cukup saja menonton. Kamu cukup saja ikut menikmati. Ikut menyaksikan, ikut menikmati. Semuanya. Biarkan Rajab dan Sya'ban sedang bercumbu pada dirimu. Seolah-olah begitu. Nah, gitu. Jadilah kamu adalah Ramadan, Id. Maka setelah Id, maka selesailah. Kamu akan Syawal. Setelah Syawal, kamu akan masuk Dzulqa'dah. Kamu sekarang sudah duduk dengan kebahagiaanmu. Qa'adah. Persiapan untuk apa? Dzulhijjah. Tadi semua. Untuk apa? Haji, wukuf, waqafah. Renungkan dari perjalanan Muharram sampai kepada Sya'ban tadi. Sampai kepada Syawal tadi. Sampai kepada Dzulqa'dah tadi. Duduklah di situ. Qa'adah. Maka Dzulhijjah adalah kamu sudah arafu, mengenal kepadanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasada. Kamu sudah hancur. Kenapa? Kamu sudah kembalikan tadi Ramadan. Lahayun, lahayun, sehari la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Maka barulah datang perintah Allah. Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ketika engkau telah selesai melaksanakan manasik, faida qadaitum manasikakum fadkurullah. Ingatlah Allah pada apamu. Ingat Allah itu bukan pada alif lam lama. Ingat nur af'alnya pada tubuhmu, segala gerak tubuhmu. Nur asmanya pada hatimu. Nur sifatnya pada ruhmu, sampai nur zatnya pada sirmu. Ingatlah Allah. Nyata pada dirimu. Perbuatannya, asmanya, sifatnya, zatnya. Kembalikan pada satu titik. Digulung, kembalikan lagi. Jasad balik ke hati, hati balik ke ruh, ruh balik ke sir. Semuanya. Tumpahkan yang selama ini pengakuanmu. Setetes air yang rapuh. Yang petatang petenteng merasa jadi air. Leburkan pada samudra Allah. Lepaskan botolnya di Ramadan itu.
lepaskan botolnya. Maka sekarang kau berada pada samudra yang luas, yang maha indah. Tiada lagi yang lebih indah dari dia. Tiada lagi yang lebih agung daripada dia. Maka kau rasakan akibatnya, dampaknya, ketenangannya, kebahagiaan. Yang tidak bisa dibeli lagi. Yang tadinya waktu ulat pengen mobil, pengen sawah, hilanglah keinginan itu. Walaupun dikasih. Abah Seto dikasih uang, dikasih euro, dikasih dolar, dikasih mobil yang bagus-bagus. Aku rindu padamu, ya Allah, tetap yang kuinginkan adalah pulang. Karena sudah tidak lagi yang menghalangimu. Walaupun di awal adalah ulat yang selalu merindukan daun-daun yang hijau. Di pada saat jadi kupu-kupu. Itu saja barangkali sahabat, ya pelajaran yang bisa. Abah sebenarnya mau membuka Sirul Asrar, tapi ya cukuplah. Barangkali ya buat teman-teman sebagai bekal untuk menjadi, jangan kita sia-siakan waktu yang kita lakukan. Jangan kata Nabi hanya dapat lapar dan dahaga. Capek. Ya, capek doang buat apa? Kamu kerja kalau nggak ada hasilnya apa? Tadi semua. Coba kalau kamu kebun nanam singkong nggak ada panen, terus saja kamu lakukan. Terus buat apa? Kamu nanam cabai, biasa mah hiburan saja. Nggak bisa. Kamu terus ada hasil. Makanya kenapa di dalam setiap kitab itu ada Mabade Asro. Mabade Asro itu ada samroh, ada buah di penghujung itu. Tadi. Makanya al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Kenapa harus diamal? Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Karena ujungnya kamu harus panen. Itulah surga panen itu. Jadi kalau begitu hanya buat apa capek-capek kalau seandainya nggak ada panen. Makanya Allah mengajak kepada kita al-imanu uriyanun, ayo telanjang, walibasu takwa, pakaian takwa. Nah, inilah salah satunya saum. Ayo. Jadi kalau Abah lihat sebetulnya para rasul-rasul itu adalah dengan saumlah mereka itu adalah seolah-olah mi'raj pada Allah. Karena perintah sholat itu baru pada Musa dan Muhammad. Itu kan tadi semua. Karena nabi-nabi sebelumnya adalah, tapi perintah saum sudah diperintahkan kepada Nabi Adam. Sudah mulai saum, sahabat. Ya. Nah inilah ya pentingnya saum. Ya, karena saum itu dikisahkan pada saat Allah menciptakan nafsu, Allah menciptakan akal, Allah menciptakan. Lihat. Ternyata nafsu itu hanya kalah dengan saum. Ingat itu ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sahabat, nanti selama kita Ramadan Abah akan bahas khusus kitab Hikam ya. Barangkali kalau sempat Abah akan membahas tafsir Lataiful Isyarah ya. Tapi lebih kepada versi Abah gitu kan tadi semua ya. Kalau Abah tafsir itu tidak lagi hanya rujukan saja, membandingkan saja. Bagaimana pandangan Hasan Bukhari dalam tafsir Al-Jailani, bagaimana pandangan Imam Qushairi dalam Lataiful Isyarah, bagaimana pandangan Ibnu Ajibah dalam tafsir Al-Kabir, tapi Abah akan bahas tafsir Abah sendiri. Lihat oleh kamu nanti sesungguhnya ya. Itu barangkali kita akan lakukan sebelum sahur ya, kalau seandainya ada kesempatan. Semuanya kita hanya punya rencana. Biarkan Allah juga yang dari semua ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.